Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah Tuhan kami yang datang ke dunia untuk membawa kami kembali ke dalam rangkulan kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, Hari Raya Maria menerima kabar sukacita, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya
Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa pewahyuan Allah melalui malaikat Gabriel kepada Bunda Maria bukan semata-mata peristiwa rahmat, melainkan sekaligus peristiwa iman. Allah menganugerahkan rahmat yang memampukan Maria untuk mengandung Yesus sebagai anak Allah. Namun anugerah yang luar biasa itu bukan tanpa masalah. Ia sedang bertunangan dengan Yusuf ketika kabar gembira itu muncul. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan pilihannya itu? Dengan segala kebebasannya, Maria tetap menjawab, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Inilah peristiwa keselamatan. Wahyu Allah dijawab oleh manusia dengan iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal yang diwartakan Injil dalam peristiwa kabar sukacita sebagaimana kita dengar tadi adalah peristiwa iman gereja kita. Kita memiliki panggilan yang serupa dengan Maria. Kita dipanggil untuk mengandung dan melahirkan Yesus dalam tutur kata dan perbuatan kita sehari-hari. Seperti Maria, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat di hadapan kehendak Allah. Keselamatan hanya mungkin terjadi ketika kita sanggup mengatakan ya di hadapan tawaran kasih Allah. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari raya Maria menerima kabar sukacita ini, kita diajak juga untuk selalu merenungkan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita juga dipanggil dan diutus untuk selalu mewartakan kabar gembira. Kabar gembira kerajaan Allah itu hanya bisa kita wartakan lewat kesaksian hidup kita melalui kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Apabila benih-benih sabda itu memang sungguh tumbuh dengan subur dalam seluruh kehidupan kita, maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga pada hari raya Maria menerima kabar sukacita ini juga menjadi kabar gembira bagi kita, karena kita semakin menyadari bahwa kita juga diberikan kabar gembira, kabar sukacita, yaitu kita telah diselamatkan oleh kasih Allah yang begitu mendalam kepada kita. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita menjawabi kasih Allah itu dengan selalu menjadikan kehendak Tuhan yang terjadi
dalam seluruh kehidupan kita. Hendaklah kata-kata Maria juga menjadi kata-kata kita. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.